Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Setia, oh setia. Setia. Selidiki hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang paling tahu, yang paling mengenal isi hatiku yang terdalam. Hatiku yang terdalam, hanya Engkau, hanya Engkau. Sucikan aku, sucikan aku, oh,
semakin menjadi bencana bagimu Tuhan. Oh, penuhi hatiku, tak ada yang tersembunyi. Shalom Bapak Ibu, salam kenal. Yang belum kenal dengan saya Rinto Langitan. Saya mengembalakan di B2B Generation, sebuah gereja pemuritan komunitas. Saya juga bergerak di dunia bisnis, ya. Saya ada di Generali sebagai business director. Senang bisa ada di FCC lagi dan sangat excited, ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa sebentar, ya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas dan itu sebabnya hamba-Mu membutuhkan kasih karunia Tuhan, membutuhkan tuntunan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan kebenaran. Dan hamba-Mu berdoa supaya setiap jemaat yang mendengar juga punya hati yang sama, hati yang rindu untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan membukakan, untuk firman ini menjadi jawaban atas pergumulan hidup kami. Tuhan urapi kata-kata hamba-Mu, urapi firman ini, supaya firman ini boleh membukakan bagi kami, memerdekakan bagi kami, memaksimalkan hidup kami, menjadi terobosan buat hidup kami, sehingga tidak ada batasan, tidak ada rasa tertuduh, tidak ada rasa takut. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyampaikan firman, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyampaikan firman Allah. Amin. Hari ini, minggu ini kita akan bahas satu kebenaran tentang apa sih yang bisa diubah dan apa yang tidak bisa diubah dalam hidup kita sebagai manusia. Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, waktu saya mulai bertanya, kira-kira apa yang bisa dirubah dan apa yang tidak bisa diubah dari kehidupan kita. Nah, saya menemukan begini. Kita bahas dulu yang tidak bisa diubah. Nah, apa yang tidak bisa diubah adalah sesuatu yang kita nggak bisa pilih. Ya Bapak Ibu ya. Apa yang nggak bisa saya pilih dalam hidup saya, contohnya saya jadi laki atau wanita. Itu saya nggak bisa pilih. Itu kan sesuatu yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Nah, saya nggak bisa milih apa lagi. Saya nggak bisa milih mama papa saya apa. Itu nggak bisa diubah kan. Nah, saya nggak bisa milih apa lagi, lahir di bangsa mana. Saya nggak bisa milih lahir di Singapura, saya nggak bisa milih lahir di Amerika. Itu bukan sebuah pilihan, itu sebuah pemberian yang saya nggak bisa memilih. Berarti sesuatu yang nggak bisa saya pilih nggak perlu saya ubah, ya kan? Nah, seringkali sesuatu yang nggak bisa kita pilih, kita ingin ubah. Nah, itu yang membuat kita stres, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan apa yang nggak bisa kita ubah adalah kita menerimanya, Bapak Ibu. Kita menerima, kita percaya ada rencana Tuhan di sana. Ya, saya lahir di keluarga seperti apa, mama saya seperti apa, papa saya seperti apa, lalu saya ada di bangsa seperti apa. Itu segala sesuatu yang nggak bisa diubah. Dan saya percaya ada rencana Tuhan di dalamnya. Nah, sekarang kita bahas apa yang bisa kita ubah. Nah, apa yang bisa kita ubah? Salah satunya saya hari ini menyinggung tentang takdir atau masa depan seseorang. Nah, ada banyak pandangan yang akan kita bahas hari ini tentang begini, tentang gua ini punya masa depan bisa diubah nggak sih? Atau gini, jangan-jangan gua ini memang udah dari sono dilahirkan miskin atau gua gagal gitu ya. Nah, kalau gua udah dilahirkan gagal, gua mau berusaha berhasil, gua mau usaha atau upaya apapun, mau sekolah tinggi seperti apapun, gua mau kerja seperti apapun, gua nggak akan punya masa depan gitu ya. Karena memang gua udah ditakdirkan seperti itu. Nah, apakah seperti itu ya? Nah, ini yang akan kita bahas nih Bapak Ibu di dalam khotbah saya minggu ini. Nah, ini seru banget dan ini juga sebuah pencarian buat hidup saya, sebuah sesuatu yang mengganggu saya. Dan kadang-kadang ini bisa membatasi saya untuk menjadi maksimal, untuk menjadi luar biasa. Sampai akhirnya saya mulai bergumul, saya mulai mencari kebenarannya dan saya menemukan ada 4 pandangan ya. Ada 4 pandangan yang begini. Yang berhubungan dengan tadi ya, tentang masa depan, tentang takdir, tentang kehidupan kita yang luar biasa.
Nah, pandangan yang pertama punya sebuah pandangan seperti ini, bahwa Tuhan menetapkan nasib atau takdir hidup seseorang dalam segala hal. Jadi pandangan yang pertama gini, lu kalau udah ditetapin sebagai seseorang yang gagal, hidupnya biasa, ya kan? Lu nggak bisa lebih dari itu, gitu ya. Lu udah seperti itu. Ini pandangan yang pertama, ya. Dan ingat, apa yang kita percayai itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Karena kehidupan kita sebenarnya begini, hanya ditentukan oleh apa yang kita percaya kok, gitu kan. Kalau kita percaya A itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya B itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sama dengan pandangan yang pertama ini. Pandangan ini berkata bahwa Tuhan menetapkan nasib saya, nasib saudara, nasib Bapak Ibu dalam segala hal itu kan. Itu semua Tuhan udah tetapin. Jadi kita nggak bisa keluar dari situ, dan seperti itulah hidup kita. Nasib kita nggak bisa diubah gitu ya. Nah, pandangan ini punya sebuah pemahaman begini ya. Mereka punya dasar. Bukan pemahaman tapi dasar. Di dalam Mazmur 139 ayat 16 mereka berkata bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya gitu ya. Jadi mereka berpikir gini bahwa gua dari sebelum lahir udah ditetapkan oleh Bapa gitu, oleh Tuhan. Bahkan hari-hari yang akan gua jalanin semua tuh dalam kendali Tuhan. Jadi ya udah gua jalanin aja. Nah, pandangan ini bagusnya begini. Bagus dari pandangan ini bahwa kita nggak perlu khawatir gitu kan. Tuhan sudah menetapkan masa depan kita. Ya kan, jangan takut. Nah, tapi ada negatifnya, minusnya gini. Ya udah, gua nggak usah ngapa-ngapain kalau gua udah ditetapkan ya cuma sebagai gue cuma segini gitu ya, guru. Ya gue jangan bermimpi jadi kepala sekolah karena memang gue cuma guru gitu kan. Gua nggak bisa lebih karena semua hari-hari gua udah ditetapkan. Jadi ya udah, gua tinggal jalanin. Pokoknya gua jalanin. Gue nggak perlu upaya, jadi aja gitu. Tuhan yang menentukan. Kalau gue udah ditentukan jadi misalnya jadi gubernur, ya udah, gue nggak usah belajar, gue nggak usah apa-apa, gue pasti jadi aja. Kan itu jalan hidup gue. Sepertinya alkitabiah, tapi ternyata ini pandangan ini ada plus ada minusnya. Tadi yang saya udah ungkapin tadi kan, plusnya tadi gitu kan, nggak usah khawatir deh. Pasti masa depan kita Tuhan akan pelihara karena gue belum lahir aja Tuhan udah merencanakan kehidupan saya ya. Berarti seluruh kehidupan saya ke depan ada dalam tangan Tuhan. Itu membuat kita jadi tenang, membuat kita jadi nggak khawatir, jadi nggak takut. Tapi minusnya tadi, ya udah gue nggak usah berusaha, dan gue mau berusaha juga nggak bisa lebih gitu ya. Gue nggak bisa lebih maksimal gitu ya. Karena udahlah, hidup gue udah seperti ini gitu ya. Ayat yang mereka suka pakai juga Roma 8 ayat 29 gitu kan. Bahwa sebab semua orang yang dipilihnya, ya kan, dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat ini tentang keserupaan kita di dalam Kristus, tapi seringkali dipakai untuk menentukan begini. Bahwa kehidupan seseorang udah ditentukan dari semula gitu ya. Bahkan soal keselamatan. Kalau memang lu ditentukan untuk selamat, ya lu selamat. Kalau lu ditentukan untuk masuk neraka, lu masuk neraka. Kayaknya ini ada plusnya, ada minusnya. Plusnya apa sih? Oh iya ya, bahwa kalau saya ada hari ini bukan karena saya, bukan karena kesanggupan saya, tapi karena Tuhan memilih saya. Nah, karena Tuhan memilih saya aman dong. Sampai kepada kekekalan itu semua Tuhan yang kerjakan. Saya nggak perlu takut. Nah, itu bagusnya. Tapi minusnya jadi apa? Jadi kita malas nginjil. Kan kalau dia nggak selamat, gue mau nginjil juga. Ya memang dia nggak ditentukan untuk selamat gitu kan. Nah, jadi gereja jadi malas nginjil gitu kan. Kita jadi malas berbuat baik kepada sesama karena kita berpikir gini, ya udahlah, orang gua berusaha juga kalau dia nggak ditentukan untuk selamat, ya mau buat apa? Ini ada sisi yang kurang baik ya. Nah, ini pandangan pertama. Ada ayatnya, ada dasarnya. Saya nggak tahu saudara masuk dalam pandangan ini atau bukan. Nah, pandangan yang kedua yang setelah saya pelajari, nanti saudara lihat ya, ada 4 pandangan ini. Bapak Ibu kira-kira masuk dalam pandangan yang mana, dan saya juga punya pandangan. Saya akan menentukan sikap saya ya.
Nah, pandangan yang kedua adalah manusia penentu segala sesuatunya untuk hidup mereka. Ini kebalikannya dari pandangan yang pertama. Kalau pandangan yang pertama, Tuhan menentukan semuanya. Hari-hari kita, gua ketemu siapa, gua kerja sama siapa. Bahkan hari ini gua khotbah di FCC Studio. Itu Tuhan yang ngatur semua. Itu ada satu sisi yang bagus, ada satu sisinya ya udah gue nggak usah ngapa-ngapain, kan Tuhan udah menentukan segalanya gitu kan. Nah, tapi pandangan yang kedua kebalikannya, manusia itu penentu dari segala sesuatunya. Jadi manusia itu bisa jadi apa aja, manusia mau bikin apa aja bisa. Bahkan sekarang kita lihat Cina sedang buat matahari buatan. Bahkan beberapa pencobaan mereka sedang bikin manusia gitu kan. Jadi manusia bisa menjadi seperti Tuhan. Manusia penentu segala sesuatunya, bukan Tuhan. Nah, ini ekstrim kebalikannya. Ya, mereka punya ayat juga di dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Maksudnya begini. Oh, manusia tuh hampir sama kayak Allah, punya potensi ilahi, punya kesanggupan ilahi. Nah, ya udah. Oh, jadi untuk masa depan kita biar kita aja, ngapain repotin Allah gitu kan. Jadi kalau gua mau nikah udah gua milih aja, kan gua dikasih pikiran yang sama dengan Allah. Nah, ini ada bahayanya gitu. Jadi manusia tidak lagi bergantung sama Allah, tidak lagi ada sebuah pergumulan dengan Tuhan, tidak lagi berdoa, tidak lagi mencari kehendak Allah, karena mereka berpikir kan kita udah sama seperti Allah. Kita milih aja kan, kita dikasih kepintaran, kecerdasan. Ada benarnya tapi ada kengeriannya juga ya kan. Bayangin segala sesuatu kita yang tentukan sendiri. Wow, ini kita nggak lagi bergantung sama Tuhan. Padahal Alkitab berkata bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu seperti domba yang butuh Tuhan, butuh dituntun. Domba itu nggak bisa lihat apa-apa di siang hari karena matanya kalau ketemu sinar matahari dia nggak bisa lihat apa-apa. Tapi malam hari juga karena gelap dia nggak bisa lihat apa-apa. Makanya 1 kali 24 jam domba itu perlu dituntun. Nah, kita disebutkan Tuhan Yesus adalah domba dan dia gembala, dia menuntun kita langkah demi langkah gitu kan. Nah, pandangan ini bagusnya begini, bagusnya. Oh iya, kita bisa melakukan hal-hal besar karena Allah yang di dalam kita telah memberikan kita otoritas. Kita boleh menyembuhkan orang, kita bisa bikin apa, bikin ini. Nah, ini pandangan yang kedua ya. Ada plusnya, ada minusnya. Plusnya apa? Enggak malas, enggak biasa-biasa jadinya. Jadinya jadi orang yang luar biasa. Ya, kalau benar, kalau enggak benar ya jadi orang yang luar biasa tapi tanpa Tuhan dan akhirnya menuju kepada kesalahan gitu kan. Nah, misalnya dia mau kerja, ya udah gue kerja aja. Dia mau bikin apa-apa, gue bikin, kan gue punya pikiran manusia. Gue mau milih pekerjaan apa, gue mau jadi apa, gue melakukan apa. Gue tentukan aja. Kan gue udah dikasih pikiran dan perasaan Allah. Gue dikasih potensi ilahi. Gue dikasih kemampuan yang sama dengan Allah. Ini pandangan yang kedua. Manusia bisa melakukan apa aja, penentu apa aja, bisa jadi apa aja. Kan gue ini gitu kan, gue punya potensi, gue sama dengan Allah. Berarti apa yang gue putuskan ya bisa sejalan dengan Allah gitu kan. Nah, tadi ada bagusnya tapi juga ada kurang bagusnya. Ini pandangan yang kedua ya kan. Ini pandangan-pandangan ini kalau ekstrimnya bisa jadi teologi liberal gitu kan. Teologi yang tidak membutuhkan Tuhan. Teologi di mana manusia menjadi pusat segala sesuatunya. Ya, tapi kalau bagus ya bagus juga ini ya kan. Ya kan kita diberi otoritas untuk mengelola bumi. Kita diberi otoritas untuk mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Nah, ini pandangan yang kedua. Nah, pandangan yang ketiga terkait dengan pandangan yang kedua saya sambung dulu. Jadi masa depan gue ya gue yang tentukan. Gue nggak perlu repotin Tuhan lah, ya kan? Gue mau nikah dengan siapa, gue mau sekolah apa, gue mau jadi apa, mau jadi kaya, mau jadi miskin, mau jadi apa, semua di tangan gue. Nah, ini dia, ya kan? Jadi satu sisi nggak manja, satu sisi jadi gagah banget gitu ya. Tapi satu sisi jadi tidak mengandalkan Tuhan. Jadi berjalan dalam kesombongan diri ya. Bisa ekstrim seperti itu. Bisa bahaya seperti itu. Nah, pandangan yang ketiga, gini tentang masa depan ya. Manusia harus berusaha maksimal. Jadi manusia itu harus berusaha maksimal. Tapi hanya sejauh kehendak Allah.
Jadi lu tuh kalau ditentukan Allah cuma 4, ya udah lu maksimal ngegas hidup lu berusaha tapi cuma sampai 4 itu. Apakah pandangan ini benar? Ya ada dalilnya, ada dasarnya gitu kan. Roma 12 ayat 3 bilang begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kamu masing-masing. Jadi setiap orang udah ada kasih karunianya, ada ukuran imannya. Lu jangan lewat dari situ. Iya kan? Manusia boleh berusaha maksimal. Oh, harus jadi maksimal. Ini pandangan yang ketiga. Manusia boleh jadi maksimal. Manusia boleh lakukan apa aja. Belajar setinggi-tingginya. Berusaha sedahsyatnya. Mencari kehendak Tuhan. Berdoa. Bergumul. Yang luar biasa. Tapi ya lu gak akan pernah bisa lebih dari yang sudah Tuhan tetapkan. Gitu ya. Ini pandangan yang ketiga. Jadi ya lu kalau ditetapkan jadi angkanya kapasitas kita 10. Ya udah 10 aja gitu ya. Kalau bisnis kita cuma mungkin ditentukan hanya 1 bisnis, ya udah 1 bisnis itu aja. Tapi kalau lu ditentukan 10 bidang bisnis atau 10 di beberapa tempat, ya udah lu berusaha semaksimal itu gitu ya. Dan gak boleh lebih dari ukuran iman. Ada benarnya ya, ada benarnya. Memang kita kadang-kadang perlu hayati ayat ini. Seringkali kita tuh suka bandingin diri kita. Ini bagusnya pandangan yang ketiga apa? Kita jadi gak iri gitu kan. Jadi gak iri misalnya brother saya, ya si A teman saya di dalam Tuhan. Dia lebih dahsyat dari saya jadi gak iri. Kenapa? Karena kan memang ukuran iman dia seperti itu. Ukuran iman saya seperti ini gitu kan. Ya dia, saya. Bagusnya gitu, kita gak iri hati. Dan kita bangga dengan apa yang kita punya. Kita gak pernah minder. Ya memang gua ditentukan ini gitu ya. Kita banyak bersyukur jadinya. Kita banyak memuliakan Tuhan atas semua kasih karunia yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita jadi gak takut, kita gak jadi iri, kita gak jadi marah. Kita bersyukur ya memang Tuhan kasih kita kasih karunia seperti itu, sejauh itu. Tapi ada minusnya juga. Minusnya apa? Iya gak mau lebih lagi, gak mau maksimal lagi gitu ya. Oke, padahal bisa saja Tuhan bawa kita lebih dahsyat lagi. Ya, amin. Nah, pandangan yang keempat, yang terakhir, dan saya lebih setuju dengan pandangan yang keempat. Gua jauh lebih setuju pandangan yang keempat, ya. Pandangan yang keempat berkata seperti ini. Ya, Tuhan sudah berkehendak. Jadi Tuhan tuh berkehendak kita hidup maksimal, kita hidup dipakai Tuhan dahsyat, kita punya masa depan yang luar biasa. Tuhan sudah berkehendak. Itu tuh gak usah ditanya. Pandangan yang keempat bilang begitu ya. Tuhan tuh udah berkehendak buat saya, buat saudara untuk maksimal. Untuk dipakai Tuhan, untuk jadi berkat, untuk lebih lagi memenangkan banyak orang. Gereja ditentukan untuk memenangkan sebanyak mungkin orang yang gak ada batasannya. Gitu ya, kita maksimal gak ada batasannya gitu ya. Tuhan mau kita lebih lagi, tapi gini, selama kita sejalan dengan kehendak Allah gitu kan. Selama prinsip hidup kita, motif hidup kita, tujuan hidup kita dan cara kita mencapainya sesuai dengan cara ilahi, sesuai dengan kebenaran ya kan. Nah, maka kita akan melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Jadi kita nggak perlu ragukan lagi Tuhan tuh berkehendak buat kita. Itu udah pasti sebab banyak ayat Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau kita dipakai. Tapi selama ini ada bagian kita, bagian Allah tadi. Allah pasti memberkati kita. Allah pasti menolong kita, memampukan kita untuk menjadi maksimal. Dalam segala bisnis, dalam segala hal, dalam segala yang kita kerjakan. Di seluruh bidang kehidupan. Kan setiap kita panggilannya beda-beda ya. Sampai kita maksimal. Dalam hal menginjil. Kita nggak dibatasin memenangin beberapa orang, enggak. Kita tidak dibatasin dan disuruh sebanyak mungkin kita menangin, ya kan? Itu sudah kehendak Allah. Kehendak Allah setiap orang disembuhkan, setiap orang diberkati, setiap orang dipakai dahsyat luar biasa. Bahkan katanya
Lebih dahsyat dari Allah. Lebih dahsyat dari Yesus. Yesus pingin kita, saya dan saudara, Bapak Ibu, mengerjakan hal-hal yang lebih besar dari yang dia kerjakan selama dia di bumi. Wow. Jadi Tuhan gak usah kita gumulin lagi. Tuhan mau saya maksimal gak ya? Tuhan mau saya jadi berkat gak ya? Tuhan mau saya dipakai Tuhan di bisnis gak ya? Tuhan mau angkat hidup saya gak ya? Oh enggak usah tanya, sebab dia Bapak. Mana ada sih Bapak yang begini, pingin anaknya cuma 5. Enggak dong, Bapak pingin anaknya luar biasa. Ya kan? Bapak perlu gak anak tanya, Pak, lu pingin gak sih hidup gua lebih baik? Gak usah ditanya dong. Bapak mana sih kalau Bapak yang benar gitu ya. Apalagi Bapak di surga. Bapak mana sih yang gak mau anaknya luar biasa, lebih dari dia. Semua Bapak itu pingin anaknya lebih baik. Nah tapi gini. Tapi ada bagian kita. Bagian kita adalah begini. Kita harus punya prinsip yang sama dengan prinsip Alkitab dong. Ya kan? Kita harus punya motif. Gue kerjain ini untuk kemuliaan Allah. Jadi Tuhan gak usah kita nanya. Tuhan mau kita dipakai Tuhan. Tapi semua yang kita lakukan untuk memuliakan Allah. Bukan lagi untuk memuliakan diri kita. Selama kita sejalan, prinsip kita, motivasi kita. Bukan sekedar kita terkenal, kita kaya, kita hebat. Oh enggak. Atau sekedar kita memuaskan. Wow, ya kan, supaya semua orang tahu nih siapa Rinto Langitan, ya kan. Oh enggak dong, bukan untuk itu. Tapi selama semua yang kita kerjakan dengan cara ilahi untuk memuliakan Allah, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat buat banyak orang dengan cara-cara kebenaran, bukan dengan segala cara. Oh, dengan cara korupsi, cara nggak benar, di pekerjaan cara korupsi. Tapi dia, supaya gue dapat duit banyak dan gue memberkati gereja. Oh enggak dong, bukan itu dong. Itu kan tujuannya benar, caranya nggak benar. Bukan itu. Selama semuanya benar, caranya benar, motif, bahkan motif terdalam, itu sejalan dengan keadaan ilahi. Percayalah, pandangan keempat ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan jadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Orang-orang yang akan berdampak, punya masa depan yang luar biasa. Nah, Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah mau kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan Bapa. Gak disebutin batasannya berapa. Ya. Jadi Allah ingin kita maksimal. Bahkan kalau saudara baca ya, di dalam ayat yang saya sampaikan, Matius 25 ayat 20 sampai 21 tentang talenta, ya kan? Tuhan bilang begini, orang dititipin satu nggak dikembangin, Tuhan marah, ya kan? Tapi ketika dititipin 5 dikembangin jadi 10, Tuhan senang. Nah Tuhan sudah berkehendak. Kita tuh dari 5 jadi 10 nggak ada batas. 10 jadi 20, jadi 40, jadi 80. Selama semua yang kita kerjakan dengan cara-cara ilahi. Dengan tujuan-tujuan ilahi untuk memuliakan Tuhan. Cuma bukan tujuannya aja yang memuliakan Tuhan. Caranya juga mesti memuliakan Tuhan. Bukan cuma caranya. Motivasi terdalam kita mestinya juga untuk Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Nah selama kita punya prinsip ini, percayalah. Tuhan tidak membatasi kita. Tuhan malah pingin kita dipakai Tuhan lebih dahsyat ya. Saudara tadinya mungkin camat, saudara berdoa bisa naik jadi bupati, bisa naik jadi gubernur, bisa naik jadi presiden. Kenapa enggak? Ya kan? Selama semuanya dari Dia, untuk Dia, bagi Dia. Nah inilah pergumulan kita. Jadi manusia serupa dengan Kristus itu manusia yang mengerjakan sesuatu seperti itu untuk Tuhan maksimal, gak biasa-biasa. Nah itu sebabnya tahun 2022 saya dapat begini. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jadilah orang Kristen yang luar biasa. Jangan jadi orang Kristen yang melakukan segala sesuatu nanggung gitu loh. Jangan. Karena Kristus gak pernah melakukan sesuatu nanggung. Waktu bumi diciptakan sempurna. Waktu Kristus datang menebus kita sempurna. Waktu Dia mengadakan mujizat gak ada nanggung. Selalu perfect, selalu sempurna, selalu yang terbaik, selalu maksimal. Nah itu DNA kita. Jadi saya percaya ke depan orang Kristen harusnya masuk dalam pandangan yang keempat, ya kan? Bahwa Allah pingin kita maksimal, Allah pingin kita luar biasa, Allah sudah merancang semua orang percaya punya masa depan yang luar biasa, punya kehidupan yang dahsyat. Selama
segala yang kita kerjakan, motifnya kita, tujuan kita, cara kita, segalanya berdasarkan kebenaran, berdasarkan pimpinan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Ini pandangan yang keempat. Nah, kenapa saya perlu bahas 4 pandangan ini? Karena ini yang bikin saya tuh jadi gini. Jadi orang Kristen tuh nanggung ya. Saya tuh takut. Saya kalau terlalu punya bisnis saya banyak, nanti lama-lama saya lupa Tuhan gak ya? Nah, terus kalau saya di dunia entertain, saya jadi artis, lama-lama saya duniawi nggak ya? Atau saya ada di bidang politik, saya melihat teman-teman saya yang di politik juga lama-lama jadi ngaco. Jadi akhirnya saya pikir begini, oh jangan jadi orang Kristen yang terlalu habis-habisan. Lu kan mesti ingat juga, lu mesti balik rohani dikit gitu ya, rohani dikit supaya lu nggak ngaco gitu ya. Jadinya begini, ke bidang yang Tuhan percayakan juga nanggung, tapi di gereja juga nanggung. Pas di gereja, kan gua harus punya makan, punya hidup, gua mesti berperan di dunia. Jadi di gereja nggak maksimal, di sini nggak maksimal. Jadi gue pikir kayaknya ada yang salah gitu ya. Lalu gue menemukan begini, bahwa pandangan yang keempat ini Tuhan pingin kita nggak biasa-biasa. Tuhan pingin kita maksimal. Tuhan pingin kita luar biasa gitu ya. Tapi segala yang kita kerjakan, nah ini motifnya mesti benar, tujuannya mesti benar. Dipimpin Tuhan sesuai kebenaran, sesuai arahan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan cara-cara ilahi. Jangan begini, bisnisnya tapi ngaco gitu ya. Orang ditipu ya. Jadi sales bikin jual ke customer harganya misalnya 1 juta, tapi ternyata dibilang ke bos 800. Dia bikin bon-bon tambahan, bon-bon ganda. Nah ini kan gak benar, cara-cara yang tidak benar. Mencapai tujuan dengan tidak kebenaran, pasti akan hancur. Nah saya contoh, kenapa sih Tuhan pingin kita maksimal? Contoh di Alkitab banyak kan. Contohnya Yusuf. Yusuf itu dia di dunia politik, dunia pemerintahan, tapi dia maksimal. Dengan cara yang benar, tujuan yang benar. Tuhan pakai dia, angkat dia, bahkan jadi orang terbaik yang ada di Mesir. Ini karena Tuhan tuh kita kayak begitu. Jangan biasa, luar biasa. Tapi ini Yusuf mengerjakannya dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan dengan motif yang benar untuk kemuliaan Allah. Kita lihat semua di Alkitab, ada Daniel juga sama kan. Daniel tuh motifnya untuk Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan, sama kan. Semuanya untuk Allah. Dan mereka luar biasa. Daniel bahkan 4 kali ganti raja. Ya kan, raja yang berbeda-beda. Dia tetap jadi orang nomor 2-nya di kerajaan itu. Nah, Tuhan mau kita bukan biasa. Saya udah pelajari Alkitab. Sampai perjanjian baru pun Tuhan gak mau kita biasa-biasa. Tuhan mau kita luar biasa. Tapi tujuannya untuk kerajaan Allah dibangun. Tujuannya untuk kerajaan Allah dimuliakan. Nah, saya lihat FCC Studio ini keren nih. Biasa saya tapping biasa aja, ini keren. Saya profesional banget. Saya berdoa tempat ini jangan nanggung. Biar perlu bisa jadi tempat studio yang luar biasa untuk kemuliaan Allah. Amin saudaraku. Nah begitu juga dengan hidup kita. Pekerjaan kita. Saya sekarang di dunia bisnis, marketing. Saya gak mau biasa-biasa. Saya mau jadi marketing yang terbaik. Marketing yang memuliakan Allah. Marketing yang omsetnya bagus. Tapi semuanya saya kerjakan dengan motif untuk memuliakan Allah. Untuk meninggikan Allah. Bukan lagi untuk keberhargaan. Sebab begini, yang terakhir saya tutup gini. Kalau untuk sebuah keberhargaan jangan, kita akan hancur. Sebab kita jangan cari keberhargaan. Begini, kita sudah berharga. Keberhargaan itu pemberian, sama kayak gue laki-laki. Laki-laki ini kan, gue gak perlu berusaha kan untuk jadi laki-laki. Gue tetap laki-laki, ya. Laki-laki, kelaki-lakian gue kan pemberian. Masa gue berusaha baru jadi laki-laki? Enggak, ya. Nah, gue sudah jadi laki-laki, ya kan? Sama, keberhargaan kita itu pemberian. Kita berharga karena kita ini diciptakan Tuhan serupa segambar, udah berharga. Serupa segambar dengan Tuhan udah berharga. Ditebus oleh Yesus karena kamu berharga. Berarti kita ini tetap berharga. Kelaki-lakian saya, mau saya kaya, saya tetap laki-laki. Saya uangnya lagi dikit, saya tetap laki-laki. Saya lagi dalam segala keadaan, saya tetap laki-laki. Kelaki-lakian saya kan gak ada hubungan dengan apapun. Ya kan? Jadi dalam segala hal, saya mau kaya, saya mau punya bisnis besar, saya mau berdampak apa, gak berhubungan dengan keberhargaan saya.
Saya sudah berharga. Saya berharga karena pemberian Allah. Karena saya sudah berharga, saya akan menggunakan waktu-waktu saya dengan baik. Saya tidak akan sia-siakan hidup saya. Mentor saya berkata gini, Pak Samiton. Dia bilang begini, ini yang terakhir. Terakhir, benar-benar yang terakhir ya. Terakhir Bapak Ibu ya. Contoh, dia cerita, itu memberkati saya. Dia bilang begini, saya punya batik, dia punya baju batik, harganya jutaan. Dia taruh di tempat cuci yang biasa. Istrinya datang dong. Istrinya bilang begini, Pak jangan taruh di situ. Terus mentor saya bilang begini, kenapa? Itu kan batik yang mahal, harganya jutaan. Oh itu harganya jutaan ya? Nah mentor saya akhirnya sadar, oh iya ya berarti gue jangan taruh cuci yang biasa. Gue mesti cuci yang khusus. Nah ketika kita tahu baju kita itu, misalnya kayak jas yang kita pakai, harganya 5 juta. Kita laundrynya mahal, bukan laundry yang biasa. Tapi kalau harganya misalnya 100 ribu doang, mau laundry yang mahal kan sayang, kita udah cuci biasa aja. Nah kalau kita tahu hidup kita berharga kayak baju tadi, perlakuan kita beda. Cara kita menggunakan waktu kita, menggunakan potensi kita, menggunakan semua hal dalam hidup kita akan mahal, akan berbeda. Kita nggak akan anggap diri kita murahan, kita nggak akan sia-siakan waktu kita. Guys, Bapak Ibu semua ya, jemaat Tuhan yang terkasih. Tuhan pingin kita maksimal. Jangan biasa, jangan nanggung. Dan jangan merasa tertuduh. Dan jangan merasa berdosa. Tuhan pingin kita ada di dunia. Tuhan tidak mengambil kita dari dunia. Tapi bukan untuk kita serupa dengan dunia. Tapi untuk kita menaklukkan dunia. Menjadi terang bagi dunia. Lewat semua pekerjaan kita. Jangan biasa-biasa. Jadi luar biasa. Kalau saudara satu hari kayak Jack Ma, tapi cinta Tuhan dengan cara-cara ilahi. Bukankah saudara kalau ngomong lebih banyak didengar daripada misalnya saya cuma pendeta gitu kan. Lebih didengar kan Jack Ma daripada saya. Iya makanya kalau kita luar biasa, jangan biasa. Luar biasa. Sampai dunia kagum. Tapi disitulah kita memuliakan Allah. Tujuannya untuk Tuhan. Dengan motif bukan untuk keberhargaan, tapi untuk memuliakan Allah. Karena kita udah berharga. Bukan untuk kesombongan. Karena buat apa? Kita udah dapat semua yang kita perlukan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kita berdoa sebentar ya. Tuhan terima kasih untuk setiap firman yang kami sampaikan. Terbatas hamba-Mu, Tuhan urapi. Sehingga kami mengerti apa yang Tuhan rancang buat hidup kami. Ada 4 pandangan Tuhan. Pandangan yang pertama, kami sadar bahwa betul Tuhan merancang semuanya, tapi Tuhan tidak membatasi. Ada bagian kami untuk ada di dalamnya. Ada bagian kami untuk menabur. Ada bagian kami untuk bergerak. Tuhan, kami juga gak mau di pandangan yang kedua. Kami menjadi fokus. Betul kami diberikan serupa segambar dengan Tuhan. Kami diberikan ide, hikmat, otoritas. Tapi dalam segala hal kami sadar semua akan salah kalau kami tidak berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami juga tahu bahwa kami gak boleh lebih dari kasih karunia Tuhan. Tapi juga Tuhan kami sadar bahwa ada ayat-ayat lain yang berkata di pandangan yang keempat. Bahwa Tuhan mengendaki kami maksimal. Tuhan pingin dari 2 jadi 4, jadi 8. Terus berlipat kali ganda. Tidak ada batasannya. Sehingga kami hidup tidak nanggung. Kami hidup maksimal seperti pandangan yang keempat. Kami hidup luar biasa Tuhan. Tapi semuanya dari Tuhan. Bukan dengan cara-cara duniawi. Bukan dengan kesanggupan diri. Bukan dengan kekuatan sendiri. Tapi dengan cara ilahi. Dengan tuntunan roh. Tapi semuanya untuk kemuliaan Allah. Tapi kami tahu kami gak boleh biasa. Kami gak boleh nanggung. Tapi kami diciptakan dengan kemaksimalan. Dengan tujuan-tujuan yang luar biasa. Untuk menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Roh Kudus singkapkan dan tolong bahwa kami lebih mengerti lagi. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Yeah. Kau Raja atasku, oh. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yeah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Engkau yang berkuasa, Kau yang bertahta di atas segalanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Yesus, Raja mulia.